Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah teknik drainase pekan kelima mengenai analisis debit rencana sebagai kelanjutan dari analisis hujan rencana. Seperti biasa, kita coba renungkan beberapa kata kunci yang terkait debit rencana. Pada pertemuan ini kita masih mengejar atau berusaha mencapai kemampuan untuk dapat merancang saluran drainase sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti sebelumnya telah kita pelajari bahwa kita sudah mendapatkan analisis hujan rencana, kemudian kita mendapatkan nilai intensitas hujan atau grafik IDF atau persamaan IDF dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah metode mononop yang paling sederhana yang digunakan apabila kita tidak memiliki pengukuran hujan pada waktu yang pendek, misalnya setiap 1 jam atau 1 menit bahkan, seperti itu. Dan rumus yang paling sering digunakan untuk di perkotaan adalah metode rasional dengan rumus dasar seperti ini. Pada intinya adalah kita menghitung debit berdasarkan koefisien pengaliran C, kemudian ada intensitas hujan dan ada luas area. Nah, di sini kembali saya ingatkan rumus ini mungkin Anda akan menemukan dengan nilai khususnya di depan ini berbeda-beda. Tergantung dari satuan yang digunakan, dalam hal ini khususnya terkait satuan luas. Tetapi untuk rumus yang sudah terpampang di sini ini memiliki unit milimeter kubik per detik. Jadi kalau ada terjadi hujan sebesar intensitas tertentu pada satu area dengan koefisien pengaliran C, maka kita bisa mendapatkan debit limpasannya adalah dengan perhitungan ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada kemungkinan Anda akan menemukan koefisien yang atau angka di depan ini yang berbeda-beda. Ini tergantung dari satuan luasnya. Apakah satuan luasnya dalam kilometer persegi, apakah satuan luasnya dalam hektar. Sehingga angka yang di depan ini pada dasarnya merupakan konversi supaya debit aliran itu akan, debit limpasan itu akan menjadi memiliki satuan meter kubik per detik. Ini adalah koefisien pengaliran tergantung dari komponen lahan atau permukaan lahan, dan banyak bisa ditemukan di berbagai buku hidrologi atau drainase, juga di SNI mengenai banjir ya. Jadi ada komponen untuk jalan aspal, beton, atap, kemudian lahan berumput dan sebagainya. Nah, ini khususnya mengenai atap ini sangat menarik karena belakangan ini cukup banyak penelitian atau kegiatan yang bertemakan pemanenan hujan ya dari atap. Sehingga untuk menghitung berapa besar limpasan yang terjadi dari hujan yang jatuh di atap, koefisien ini bisa digunakan. Sebagai contoh, apabila satu area memiliki tutupan lahan yang berbeda-beda, maka yang harus kita lakukan adalah menghitung koefisien pengaliran komposit atau rata-rata proporsional. Artinya kita memperhitungkan berapa proporsi luas dari masing-masing permukaan tersebut. Misalkan di sini ada 4 contoh ya, 4 lahan atau tutupan lahan. Ada perumahan sebesar 3,5 hektar, jalan aspal 4,1 hektar, taman sekian hektar, pertokoan sekian hektar dengan masing-masing harga C yang berbeda. Cara mendapatkan harga C komposit atau rata-rata adalah kita mengalihkan dari C untuk setiap tutupan lahan, koefisien pengaliran untuk setiap tutupan lahan kita kalikan dengan luas, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total luas dari area tersebut. Sehingga kita akan dapatkan nilai ini merupakan nilai C rata-rata. Nah, bagaimana kita menentukan satu area itu termasuk yang akan kita hitung menjadi satu nilai C? Misalkan di sini ada saluran atau ada sungai. Kita lihat daerah-daerah yang akan mengalirkan air limpasannya ke saluran tersebut,
itu kita identifikasi yang mana saja. Misalkan di sini ada A, B, C, dan E. A, B, dan C akan mengalirkan air drainase ke saluran yang sama. Sehingga untuk menghitung debit yang akan masuk ke saluran ini, kita menghitung C komposit dari A, B, dan C. Sementara E ini karena alirannya berbeda, kita tidak masukkan. Ini berhubungan dengan yang tugas pekan yang sebelumnya, di mana Anda harus menentukan saluran drainase. Dan sebetulnya pada saat yang sama Anda juga harus menentukan mana aliran atau mana air limpasan yang akan dikelola atau dimasukkan ke segmen tertentu. Ketika Anda menentukan segmennya, Anda tentukan daerah pelayanannya atau daerah yang akan mengalirkan air limpasannya ke segmen tersebut. Kemudian Anda tentukan luas masing-masing tutupan lahan dan Anda bisa menghitung C kompositnya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan itu semua, maka selanjutnya kita harus menentukan intensitas hujan. Nah, intensitas hujan ini diperoleh dari kurva atau rumus IDF yang pernah kita pelajari sebelumnya. Contohnya adalah di sini. Ini adalah kurva lengkung intensitas hujan atau IDF. Ini ada durasi, di sini adalah intensitas. Kemudian setiap garis ini menunjukkan periode ulang. Nah, setelah Anda mendapatkan intensitas atau mendapatkan kurva seperti ini, Anda tinggal tentukan pertama kali kita akan merancang atau mendesain itu untuk periode ulang berapa tahun. Tentunya makin besar periode ulangnya, intensitasnya akan makin tinggi, makin besar. Kemudian durasinya makin panjang, intensitasnya biasanya akan berkurang. Nah, bagaimana menentukan durasi? Durasi akan ditentukan dengan menggunakan waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh air hujan yang jatuh dan mengalir dari titik terjauh. Tentunya ini bisa di lahan ya. Kemudian masuk ke dalam saluran sampai mengalir menuju saluran tempat kita evaluasi. Kalau kita bicara segmen atau saluran, maka kemungkinan yang akan kita gunakan sebagai titik evaluasi adalah titik ujung atau paling hilir dari segmen tersebut. Jadi nanti ketika menghitung, Anda akan menghitung berapa jarak terjauh dari lahan. Jarak titik terjauh dari lahan menuju ke saluran, kemudian berapa panjang dari segmen atau saluran tersebut sampai ke titik evaluasi yang kita hitung debitnya. Nah, seperti itu. Untuk waktu konsentrasi ini ada rumus-rumus yang bisa digunakan, TC ataupun ini dua-duanya TC ya, ini menggunakan SCS, ada Kirchhoff, tapi ini mungkin tidak applicable untuk di perkotaan. Karena ini untuk yang rumus ini lebih cocok untuk satu daerah aliran sungai ya. Seperti itu. Untuk di perkotaan kita biasanya menggunakan ada namanya T0 dan TD. Jadi TC itu adalah T0 dan TD, di mana T0 adalah waktu yang dibutuhkan air limpasan di permukaan menuju saluran. Kemudian TD adalah waktu yang dibutuhkan air mengalir dari titik masuknya dia di saluran sampai ke titik terjauh. Atau mudahnya ini kita anggap sebagai panjang saluran atau panjang segmen ya, seperti itu. Sehingga ketika kita menghitung TC, maka kita akan mencari berapa panjang saluran, kemudian berapa waktu dibutuhkan, berapa panjang lintasan di permukaan dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melintasnya air dari titik terjauh jatuhnya hujan sampai ke saluran, dan panjang dari saluran tersebut serta berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengalir dari titik masuknya air ke saluran sampai ke titik evaluasi. Ilustrasinya seperti ini. Ini notasinya agak berbeda ya. TF di sini adalah sama dengan TD. Jadi kalau ini adalah area pengaliran yang kita evaluasi atau kita kelola, air hujan jatuh di titik di sini.
ini adalah titik terjauhnya. Kalau Anda memiliki area pengaliran yang tidak simetris, maka Anda tentukan saja mana titik terjauhnya. Misalkan bentuknya trapesium atau bentuknya tidak beraturan, Anda cari titik terjauh dari saluran, itu dianggap sebagai titik di mana T0-nya akan kita hitung. Ya, dari ini air hujan jatuh di sini kemudian mengalir ke saluran. Ini adalah T0. Kemudian dari T0 akan terjadi aliran menuju ke B. B ini adalah titik evaluasi kita. Nah, aliran yang dari T0 dari sini sepanjang saluran sampai ke B ini membutuhkan waktu sebesar TF. TF atau TD. Seperti itu. Dan bagaimana cara kita menghitung waktu pengaliran? Untuk waktu pengaliran di dalam saluran ini lebih didekati dengan panjang dari segmen saluran tersebut, kemudian berapa kecepatan rata-ratanya, dan sehingga kita bisa menghitung waktu pengaliran. Untuk menghitung atau memperkirakan kecepatan aliran rata-rata, kita bisa mendasarkan pada bahan dasar dari saluran tersebut, kemudian diperkirakan juga dari kemiringan dasar saluran. Ya, mungkin untuk ini perlu pelajari lagi referensi yang lebih tepatnya ketika kita menghadapi saluran yang dengan dasar tertentu tapi memiliki kemiringan dasar saluran yang berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi nanti coba dipelajari lagi mengenai hal ini. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghitung waktu limpasan. Ini adalah salah satu metode untuk menghitung waktu limpasan. Jadi pada intinya juga mirip dengan waktu pengaliran, dia tergantung pada panjang limpasan, kemudian koefisien pengaliran limpasan, tapi juga ada koefisien kekasaran saluran. Ya, ini memang ini akan lebih banyak digunakan untuk di saluran, tetapi ini juga sebetulnya mempengaruhi di pengaliran di permukaan, hanya tidak, kalau jaraknya tidak terlalu jauh dia biasanya tidak signifikan. Jadi lebih berpengaruh di variabel C-nya. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi menggunakan panjang lintasan, kemudian ini kemiringan dari lahan. Dan ini digunakan jika yang A ini untuk panjang kurang dari 250, ini yang B itu, ini agak salah, harusnya 250 sampai 1000 meter, dan yang terakhir di atas 1000 meter. Ya, ini persamaan yang digunakan. Ya, ini untuk mendapatkan sedikit gambaran bagaimana kemiringan yang dimaksud ya. Ini kemiringan, ini adalah panjang lintasan, kemudian ini adalah slope-nya. Jadi Anda bisa hitung dari ketinggian permukaan lahan, elevasi permukaan lahan di paling ujung hulunya sampai ke hilir di node tersebut. Ini juga berlaku untuk di saluran. Ya, ini adalah koefisien kekasaran saluran menurut Manning. Bila dibutuhkan bisa dirujuk ke sini. Ya, secara garis besar, maka yang akan kita harus lakukan ketika kita akan menganalisis debit rancangan, kita pertama akan membutuhkan peta topografi dan lahan. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian menghitung luas daerah area A, ini juga di tugas tabel Excel-nya sudah disediakan. Kemudian tata guna lahannya apa, ini kita sudah punya. Jenis tanah dan sebagainya, pada intinya kita membutuhkan ini ya, koefisien pengaliran C dan CS, tapi kita mungkin fokus lebih banyak pada CS, dianggap tidak ada retensi yang khusus di situ. Dan yang saat ini kita bahas adalah mengenai data hujan dan intensitas hujan dengan skala ulang waktu tertentu. Dari semua informasi ini kita bisa menggunakan
rumus rasional untuk menghitung debit rencana atau debit rancangan. Nah, tugas yang harus Anda lakukan adalah gunakan peta dan tata letak saluran yang sudah Anda buat sebelumnya. Tentunya kalau Anda belum menentukan daerah pengaliran untuk setiap segmen saluran, Anda harus tentukan dulu. Kemudian Anda buat tabel seperti ini. Jadi di sini ada saluran yang Anda buat kan ada dari node berapa ke node berapa seperti itu. Kemudian daerah pengalirannya di list di sini. Tata guna lahan dari setiap daerah pengaliran, luas dari setiap daerah pengaliran, C dari semua daerah pengaliran. Kemudian di sini ada C komposit dari segmen tersebut. H ini adalah kemiringan dari saluran, panjang saluran. Ini adalah elevasi dari tanah di titik hulu segmennya, awal segmen dan akhir segmen dari saluran. Kemudian ini panjang dari salurannya, ini kemiringan salurannya bisa dihitung dari sini. Kemudian waktu pengaliran di permukaan T0. Kemudian panjang dari saluran, kecepatan dari rata-rata di saluran. Dan ini adalah TD, waktu konsentrasi atau waktu pengaliran di dalam saluran. Kemudian Anda bisa menghitung waktu konsentrasi dari saluran tersebut, dari area tersebut untuk mendapatkan masing-masing sehingga di sini Anda bisa mendapatkan waktu konsentrasi yang nanti akan digunakan untuk menentukan durasi dari hujan dan Anda bisa mendapatkan intensitas hujan untuk pada periode ulang tertentu yang Anda telah tetapkan. Nah, untuk CS ini untuk sementara kita skip saja, jadi dianggap tidak ada. Jadi rumus yang kita gunakan tanpa menggunakan CS, Anda nanti langsung mendapatkan debit. Ya, debitnya Anda bisa dapatkan. Jadi setelah Anda kembali ke sini ya, menggunakan peta dan tata letak saluran yang telah Anda buat sebelumnya, Anda lengkapi tabel ini. Dan untuk bisa melengkapi tabel ini tentunya Anda harus menghitung dulu, mendapatkan dulu berapa atau rumus dari intensitas hujan yang akan digunakan, sehingga pada akhirnya Anda bisa menentukan debit rencana yang bersumber dari limpasan hujan di setiap catchment ya. Nah, dari sini kita baru mendapatkan debit untuk di setiap segmen. Ya, debit untuk setiap segmen. Nanti di pekan berikutnya kita akan bicara dimensi, di mana kita harus menghitung juga debit yang mengalir di segmen sebelumnya. Jadi kalau ada segmen yang berurutan, maka debit segmen yang lebih hilir tentunya akan lebih besar karena membawa juga debit dari segmen yang ada di hulunya, seperti itu. Sehingga ukuran salurannya kemungkinan akan lebih besar sesuai dengan yang hitungan atau desain yang kita buat. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.